Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini, Senin 3 April 2023 dan juga selamat hari penyiaran yang jatuh pada tanggal 1 April kemarin. Pemirsa, sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Ribuan supporter PSM Makassar konvoi di jalan rayakan kemenangan PSM kunci juara Liga 1 2023. Diduga terlibat perselingkuhan, seorang pria tewas ditikam. Pekan kedua Ramadan, pusat grosir Pasar Butung masih sepi pengunjung. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Pesta kembang api dan flare hingga konvoi keliling kota Makassar mewarnai kegembiraan supporter tim Juku Eja usai memastikan tim kebanggaannya merengkuh juara setelah 23 tahun penantian. Sebelum konvoi keliling kota, ribuan supporter PSM Makassar lebih dulu melakukan nonton bareng. Terima kasih, tapi jangan lupa kita. Usai peluit, akhir pertandingan Madura United kontra PSM Makassar berakhir dengan kemenangan PSM Makassar 3-1 dan memastikan merengkuh juara Liga 1 2022-2023. Ribuan supporter PSM Makassar yang melakukan nonton bareng di Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar sontak meluapkan kegembiraannya. Akhirnya tim kebanggaannya dipastikan berhasil merengkuh juara kompetisi tertinggi tanah air setelah penantian panjang selama 23 tahun. Kegembiraan itu dilakukan dengan pesta kembang api, flare hingga menyalakan lampu handphone dilakukan bersama sambil menyanyikan anthem PSM Makassar. Setelah itu, ribuan supporter PSM Makassar kembali meluapkan kegembiraannya dengan melakukan konvoi keliling kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor. Konvoi ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian Polrestabes Makassar bersama Brimob Polda Sulsel. Perayaan kegembiraan supporter PSM Makassar ini dilakukan dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Sebagian di antaranya bahkan supporter wanita ikut larut dalam pesta juara PSM Makassar ini. Salah satu supporter PSM Makassar, Sadakati Sukma, mengaku bersyukur atas pencapaian PSM Makassar setelah 23 tahun puasa gelar. Ya, tentu kami dari supporter PSM, seluruh pecinta PSM Makassar mensyukuri apa yang terjadi malam hari ini. Kita juara di Madura, sekaligus membuktikan bahwa PSM mampu meraih 3 poin di Madura. PSM Makassar dipastikan merengkuh juara Liga 1 usai berhasil mengumpulkan poin 72 dari 32 pertandingan. Kendati masih menyisakan 2 pertandingan, PSM dipastikan tidak terkejar dari pesaingnya, yakni Persib Bandung, yang di laga terakhir juga mengalami kekalahan dari Persija Jakarta 2-0. Dari Kota Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, suasana nonton bareng supporter PSM Makassar di Kota Parepare berlangsung meriah meski diguyur hujan deras. PSM Makassar yang memastikan mengunci juara BRI Liga 1 Indonesia musim ini disambut dengan arak-arakan oleh para supporter PSM Makassar. Beginilah suasana nonton bareng yang digelar oleh para supporter PSM Makassar di Kota Parepare Jumat lalu. Meski diguyur hujan, tidak menyurutkan semangat para supporter PSM Makassar untuk menonton laga tim kebanggaan mereka PSM Makassar saat melawan Madura United.
Nonton bareng ini digelar di alun-alun Masjid Terapung B.J. Habibie, Kota Parepare, yang dihadiri ratusan supporter dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Turut hadir Wali Kota Parepare, Taupan Tawe, yang berbaur dengan para supporter PSM Makassar dalam kemeriahan nonton bareng ini. Setelah pastikan kemenangan diraih oleh PSM Makassar pada laga ini, supporter PSM Makassar melanjutkan dengan arak-arakan keliling Kota Parepare. Kita lihat pecinta-pecinta supporter PSM berkumpul di Parepare ini. Amin. Dikoordinir oleh The Matchman, koordinator Soreang. Alhamdulillah 23 tahun kita menantikan mengembalikan kejayaan PSM. Malam ini terjawab di bulan suci Ramadan. Tahun kita menunggu dan Parepare jangan dianggap remeh, jangan dilihat sebelah mata. Selama PSM bermain di Parepare tidak pernah terkalahkan. Bermodalkan niat, bermodalkan semangat, akhirnya doa kami dijawab oleh Allah ini. PSM keluar sebagai papan atas dan pemenang. PSM Makassar memastikan mengunci juara BRI Liga 1 musim 2022-2023 ini setelah mengumpulkan 72 total poin dengan menyisakan 2 laga terakhirnya. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Diduga akibat pembakaran jerami, sebuah rumah panggung yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, terbakar menjelang sahur. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari rekaman video amatir, terlihat kobaran api disertai kepulan asap hitam ini membakar sebuah rumah panggung yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dini hari menjelang sahur. Besarnya kobaran api membuat warga sempat panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Hingga akhirnya petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Maros yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api yang terus membesar lantaran bangunan tersebut terbuat dari semi permanen. Namun api bisa dipadamkan setelah 5 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga api berasal dari pembakaran jerami di sekitaran rumah yang kemudian merembet ke rumah warga hingga menghanguskan 2 rumah. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara pihak kepolisian sektor Bantimurung masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah sepeda motor jenis Matic terbakar usai baru saja mengisi BBM di salah satu SPBU di Kota Parepare Jumat malam. Diduga sepeda motor ini terbakar akibat adanya kebocoran pada tangki pengisian bahan bakar. Inilah rekaman CCTV saat sebuah sepeda motor tiba-tiba terbakar usai baru saja mengisi BBM di SPBU Ujung Bulu, Jalan Karaeng Burane, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat malam 31 Maret 2023. Sepeda motor jenis Matic yang hendak dikendarai oleh 2 orang berboncengan ini tiba-tiba mengeluarkan percikan api dari tangki motor. Sontak pemilik motor ini mendorong motor jauh dari tempat pengisian BBM dan petugas SPBU dibantu warga langsung menyemprotkan apar untuk memadamkan api. Diduga percikan api akibat adanya kebocoran pada saluran BBM tangki motor. Beruntung api berhasil cepat dipadamkan hingga tidak menghanguskan seluruh badan motor. Motornya. Tadi pengendara itu setelah mengisi atau sebelum mengisi? Sudah mengisi, Pak. Jadi apa yang dilakukan petugas, Pak? Kita ambil apar langsung disemprot, Pak. Langsung disemprot ya. Berarti teman-teman di sini sudah melalui pelatihan pemadaman api? Ya sudah, Pak, sudah dipasang. Dari Kota Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah Kota Makassar kembali melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah di Anjungan City of Makassar. Ribuan masyarakat antusias mengikuti ibadah yang menjadi giat perdana pada momentum bulan Ramadan. Ribuan warga Kota Makassar ini antusias mengikuti gerakan sholat subuh berjamaah di Anjungan City of Makassar. Agenda rutin ini turut diikuti Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi. Imam Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar Kiai Haji Maskur Yusuf didapuk menjadi imam sholat subuh yang diikuti ribuan jemaah ini. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyampaikan, sholat subuh berjamaah ini diikuti sekitar 10.000 jemaah dari kalangan RT RW, komunitas, tokoh masyarakat hingga aparat pemerintah Kota Makassar. Momentum ini dikatakan sengaja digelar sebagai bentuk perhatian Pemkot Makassar untuk senantiasa memberi ruang dan kesempatan bagi warganya untuk turut terlibat dalam setiap kegiatan pemerintah. Serta melalui kegiatan ini diharapkan menjadi konsolidasi bersama dalam memperkuat keimanan dan amalan dalam bulan suci Ramadan. Kegiatan seperti ini dikatakan akan terus dilakukan setiap pekan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan menghadirkan penceramah yang senantiasa memberikan pesan untuk terus meningkatkan nilai keimanan. Kekurangan pergaulan dan seterusnya. Setelah sekian lama kita absen salat subuh berjamaah karena cuaca, dan kali ini momen yang baik sekali pada di bulan Ramadan. Kita salat subuh dengan saya kira tadi itu sekitar di atas 10.000 lah, bahkan 15.000 jamaah tadi yang terdiri atas semua tokoh-tokoh masyarakat mulai dari RT RW, The Lord, komunitas Barania, lurah, camat, dan semua tokoh-tokoh masyarakat. Ini adalah sebuah konsolidasi kota sekaligus perkuatan keimanan di saat-saat Ramadan seperti ini, sehingga informasi-informasi baik itu informasi yang sifatnya perkotaan maupun informasi sifatnya dakwah itu bisa sampai secara merata di semua Kota Makassar. Dalam kegiatan ini, Pemkot Makassar turut menghadirkan hafizah cilik difabel, Masyita Putri Nasira. Hafizah 30 juz itu memiliki keterbatasan dalam penglihatan atau kerap disebut difabel netra. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya mencuri motor residivis kasus narkoba digrebek dan diamuk warga yang kesal. Akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, diduga gegara perselingkuhan seorang pria di Bulukumba tewas usai ditikam oleh pelaku. Kasus penganiayaan diduga akibat perselingkuhan antara korban dengan istri pelaku. Seorang pria bernama Ahmad, 29 tahun, karyawan konter Vivo di Kabupaten Bulukumba, tewas ditikam di depan rumahnya di BTN Grand Bulia, Desa Tacorong, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba, pada pukul 18.00 menjelang berbuka puasa. Peristiwa penikaman itu terekam dalam sebuah video. Pelaku sempat mengungkapkan kata siri atau malu. Korban mengalami 17 luka tikaman.
sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Kasus penganiayaan hingga merenggut nyawa ini diduga gara-gara perselingkuhan antara korban dengan istri pelaku. Sebelum kejadian, korban sempat menegur pelaku yang duduk di depan rumah kerabatnya. Saat itu korban lewat menggunakan mobil. Tidak berselang lama, pelaku mendatangi korban dan melakukan penikaman. Di mana pada saat itu pelaku sedang berada di depan rumah salah satu kerabatnya. Kemudian sambil menunggu untuk berbuka puasa, si pelaku ini duduk-duduk di depan rumah kerabatnya tersebut sambil main-main handphone. Tidak lama kemudian lewatlah korban ini dengan mengendarai kendaraan roda 4. Kemudian sempat menyapa pelaku, dengan mengatakan, "Anda berbuat apa di sini? Bikin apa di sini?" Kemudian karena pelaku ini ternyata setelah kita interogasi sudah ada permasalahan sebelumnya, dengan korban, sehingga merasa bahwa dirinya ini dilecehkan, sehingga pada saat itu marah dan emosi mendatangi korban yang sementara masih di dalam mobilnya, kemudian menusuk beberapa kali ke tubuh. Pelaku saat ini telah diamankan di Mapolres Bulukumba. Untuk motif jelas pelaku tega menikam korban beberapa kali, sementara polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Diketahui pelaku bernama Idil Amri, 24 tahun, warga desa Bontomacina, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba. Dari Kabupaten Bulukumba, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, mencuri motor milik warga, seorang residivis kasus narkoba digerebek dan diamuk warga yang kesal. Beruntung aparat kepolisian yang tiba di TKP berhasil mengevakuasi pelaku dari amuk warga ke mobil patroli. Beginilah detik-detik video amatir warga saat sejumlah warga menggerebek seorang pelaku pencurian sepeda motor milik warga setempat. Pelaku yang digerebek warga awalnya membantah bila dirinya mencuri motor. Namun, setelah didesak dan salah satu warga yang melihat pelaku mencuri motor mendesak pelaku pun akhirnya mengaku aksi main hakim terhadap pelaku terjadi. Pelaku Amri, warga Jalan Deng Tata ini pun akhirnya pasrah menjadi bulan-bulanan warga hingga sejumlah aparat kepolisian tiba di TKP dan mengevakuasi pelaku ke mobil patroli untuk selanjutnya diamankan ke Mapolsek Tamalate, Kota Makassar. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri motor tersebut bersama rekannya yang saat ini masih buron. Usai mencuri motor korban, pelaku membawa motor tersebut untuk digadaikan dan hasil uang gade motor dibagi dengan rekannya. Kapolsek Tamalate Kompol Irwan Tahir membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku curanmor dari tangan warga di Jalan Deng Tata. Nah, itu apa yang kau curi? Motor. Berapa orang kau curi motor itu? 2 orang. Terus cara mencuri motor bagaimana? Ada kuncinya. Dapat di mana kuncinya? Ada di motornya. Lengket di motornya. Nah, terus kau sempat dihajar sama warga di? Warga keberadaannya dan berdasarkan laporan polisi yang kami terima di Polsek. Untuk proses lebih lanjutnya bang, barang bukti yang diamankan apa saja? Barang bukti yang diamankan salah satu kendaraan roda 2 motor. Akibat perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun lamanya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Usai viral, video pemotor di Kota Makassar menerobos iring-iringan rombongan mobil RI1 yang melintas di jalan raya dengan melawan arus sambil memotong jalan. Aparat kepolisian Polrestabes Kota Makassar akhirnya berhasil mengamankan pelaku untuk diberikan pembinaan. Inilah video viral yang beredar luas di sosial media.
nampak pengendara motor langsung memotong iring-iringan mobil Presiden RI 1 di Jalan Gunung Bawah Karaeng, Kota Makassar. Mobil Presiden sempat terhenti beberapa saat, lalu pemotor tersebut kabur masuk ke Jalan Macini Gusung. Ulah pemotor tersebut membuat warganet mengecam keteledoran pasukan pengamanan Presiden saat kunjungan kerja di Kota Makassar. Terkait kejadian tersebut, Presiden Joko Widodo tidak sedang berada di dalam mobil iring-iringan tersebut setelah turun dari kendaraan di Jalan Masjid Raya untuk mengecek harga bahan sembako dan membagikan sembako serta BLT dan baju kaos kepada warga dan pedagang Pasar Terong, Kota Makassar. Sembari Presiden berjalan dari sebelah utara Pasar Terong, Jalan Masjid Raya, kendaraan RI 1 bersama iring-iringan Pas Pampres langsung bergerak menuju sebelah selatan Pasar Terong di Jalan Gunung Bawah Karaeng, menunggu Presiden Jokowi selesai menyapa para pedagang. Namun dalam perjalanan sebelum menjemput Presiden terjadi aksi tak terpuji pemotor menerobos iring-iringan kendaraan Presiden Jokowi. Aparat kepolisian melalui unit Jatantras Polrestabes Kota Makassar langsung mengamankan pengemudi motor atas nama Darul di Jalan Batuwaraya, Kota Makassar. Bersama barang bukti sepeda motor racing tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan hingga plat kendaraan. Namun polisi tidak menahan pelaku melainkan hanya melakukan pembinaan sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata yang bersangkutan ini adalah anak suka balap liar, dan dalam hal ini atas perintah Bapak Presiden melalui dan Pas Pampres yang disampaikan kepada Kapolda Sulsel, beliau menginginkan, Bapak Presiden menginginkan untuk perkara ini tidak diproses hukum, namun kita akan lakukan pembinaan. Beliau menginginkan lebih mengaktifkan sosialisasi terhadap Kamsotil Cap Lantas, ya. Bagaimana orang berkendaraan dengan tertib sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Sementara itu, pengemudi motor Darul mengatakan nekat menerobos iring-iringan mobil rombongan RI 1 karena panik usai melawan arus karena di sekitar lokasi banyak rombongan aparat. Pihaknya pun meminta maaf kepada masyarakat dan TNI Polri atas kegaduhan yang dilakukan. Dan saya minta maaf kepada Bapak Presiden TNI Polri atas video saya yang kemarin viral banyak mengesahkan orang, dan terima kasih atas Bapak Presiden dan TNI Polri untuk tidak melanjuti video viral yang kemarin, dan terima kasih kepada Bapak Polisi sudah membina saya. Sementara itu, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Pasar Terong, Kota Makassar disambut meriah para pedagang dan masyarakat. Usai kehadirannya membagikan paket sembako, BLT hingga baju kaos. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, pusat grosir terbesar di Kota Makassar, Pasar Butung, masih sepi dari para pengunjung. Puncak kepadatan antusias warga membeli pakaian lebaran diperkirakan akan terjadi sepekan sebelum lebaran pasca pembayaran tunjangan hari raya atau THR. Beginilah suasana pusat grosir terbesar di Makassar, Pasar Butung, Kota Makassar pada pekan kedua Ramadan. Kendati terlihat ramai, namun menurut para pedagang masih sepi pembeli. Di pekan kedua ini, para pengunjung yang datang ke Pasar Butung masih didominasi oleh para pedagang yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Umumnya, mereka membeli pakaian muslim dan produk pakaian lainnya untuk dijual kembali di daerahnya. Akibat sepinya pasar, omset para pedagang pun merosot hingga 70%. Para pedagang yang biasanya menjual 5 hingga 10 juta per hari pada bulan Ramadan, kini hanya bisa menjual 1 hingga 3 juta rupiah saja. Minggu kedua ini, yang 10 kedua ini, bisa mudah-mudahan dengan tanggal baru ini mungkin sudah keluar THR, karena minggu 10 pertama masih sepi, ya mungkin keadaan ekonomi. Ya
Kan barusan ini bulan Ramadan ini tahun ini alhamdulillah sudah normal setelah pasca Covid. Mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi pemerintah menggiatkan ke pertumbuhan ekonomi, mudah-mudahan ada efeknya sama. Iya, dari tahun kemarin dibanding dengan tahun ini masih stabil harganya. Nah, Ibu sini cari apa Bu? Perlengkapan Lebaran, baju koko. Buat dijual apa buat pakai pribadi? Buat dijual, dengan buat dipakai pribadi juga. Kendati penjualan para pedagang belum stabil pasca pandemi COVID-19 dan dampak ekonomi global, namun kondisi normal serta peningkatan ekonomi saat ini, pedagang berharap pekan ketiga Ramadan, pembeli bisa meningkat pasca gajian dan pembayaran tunjangan Hari Raya atau THR. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 29 remaja yang diduga pelaku penyerangan yang menewaskan seorang warga serta satu korban tertancap busur di mata di Goa ditetapkan sebagai tersangka. Selain 29 tersangka, polisi kini masih mengejar 11 pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah HP, 3 anak busur serta pakaian korban sebagai barang bukti. Warga merekam detik-detik korban Dayempo tewas usai terkena busur di bagian dadanya di Desa Mandale, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Warga pun berusaha melakukan pertolongan dengan membawa ke puskesmas terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Selain korban Dayempo, kawanan remaja diduga geng motor bahkan menyerang 2 korban lain dan mengakibatkan busur tertancap di matanya hingga harus menjalani operasi di Rumah Sakit Wahidin, Makassar. Usai melakukan penyerangan yang diduga salah sasaran, polisi berhasil menangkap dan menetapkan 29 pelaku penyerangan sebagai tersangka. Motif penyerangan salah sasaran dilakukan pelaku karena diduga salah paham. Selain menangkap 29 tersangka, polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap 11 pelaku lain. Polisi juga menyita 5 unit motor milik pelaku, handphone, pakaian korban hingga 3 anak panah busur sebagai barang bukti. Disangka oleh para masalah kejadian tadi malam yang terjadi pada pukul 23.45 sekitar 23.45 sampai dengan 20.00 WITA tadi malam, itu karena salah paham atau ketersinggungan. Korbannya satu meninggal dunia di dalam perjalanan, tidak sempat diselamatkan karena tertusuk busur tepat di bagian dada sebelah kiri. Dan satu lagi korban tertancap busur di mata sebelah kanan. Peranannya ada yang membawa motor sebagai jokinya, ada yang membantu melempar, ada yang membawa senjata tajam. Akibat perbuatannya, tersangka yang merupakan orang dewasa dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan seumur hidup. Sedangkan tersangka yang masih di bawah umur dijerat pasal sesuai dengan perannya masing-masing. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Laurencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam tetap pada salam.